Setelah beberapa saat kami melepas pelukan, aku yakin Yuli sudah membaca surah An-Nas dalam hati. Kutuntun Yuli menghadap Raden Damar dan para pengikutnya. Yuli terperanjat saat itu. Hah? Yakin mau hidup sama makhluk kayak gitu? Masih ada Ayudi yang asli loh di sana, bisikku pada Yuli. Tubuh Yuli menegang. Dia pasti syok melihat rupa asli Raden Damar Wisesa itu. Dedemit berbadan tinggi besar, berkulit hitam dengan wajah bermoncong dan kepala bertanduk. Belum lagi para pengikutnya yang berubah ke wujud asli mereka yang beraneka rupa. Audiobook Matahana dinarasikan oleh Aprilia Anis sebagai pengisi suara wanita. Suara pria diisi oleh Rili. Selamat mendengarkan. Episode 10. Lari dari Raden Damar Wisesa. Yuli, kalau ini adalah jalan yang kamu pilih, aku tidak bisa berbuat banyak. Tapi Hana minta sama Yuli untuk terakhir kali, kenanglah persahabatan kita. Nita, Risma, dan Novi. Kutatap Yuli dengan wajah memelas. Terakhir kali, ingatlah juga kedua orang tua kamu. Mungkin mereka mengecewakan kamu, tapi kita tidak tahu serumit apa masalah yang mereka hadapi hingga akhirnya memutuskan berpisah. Aku yakin itu juga keputusan sulit bagi mereka. Aku tersenyum samar. Yuli mulai bereaksi mengikuti arahanku. Ku genggam tangannya lebih erat. Terakhir kali Yul, kenang masa kecil kamu yang indah bersama mereka. Aku berhasil. Yuli mulai tersentuh. Netranya berkilat dengan bibir yang bergetar. Ya sudah, Hana pamit ya. Hana minta Yuli antar Hana. Iya Han, terima kasih untuk pengertiannya. Salam buat semua. Nita, Risma, Novi, Mama, Papa. Suara Yuli bergetar. Ayo Yul, kenang mereka lebih dalam. Raden Damar Wisesa terlihat sangat bahagia mendengar aku akan pulang dan meninggalkan Yuli di sini. Bahkan dia dan beberapa anak buahnya mengawal kepulanganku. Raden Damar yang mengiringku keluar istana, melewati pemukiman Dedemit hingga akhirnya kembali ke hutan. Aku masih ingat bagaimana tatapan para warga Demit di pemukiman itu ketika aku lewat. Untungnya mereka tidak berani mendekat karena larangan dari rajanya. Berjalanlah terus melewati bukit itu sampai ke padang rumput. Padang rumput itu bukannya tak bertepi. Jika kau terus berjalan ke sana, akan ada ngarai sebagai ujung. Ngarai itu adalah pintu untuk kembali ke alammu. Meloncatlah ke jurang itu. Raden Damar berbisik di telingaku, memberitahu rute keluar dari istana. Pulanglah, tinggalkan sahabatmu di sini. Sayangi hidupmu sendiri dan pergi dari sini. Dari nada bicaranya, aku bisa membayangkan bibirnya mengerat kesal. Rupanya dia tahu kenapa aku bisa sampai tersesat di sini. Aku menatapnya dengan wajah datar setelah dia menyingkir dariku. Ekor mataku melirik Gobli yang memakai pakaian pengawal. Pria itu mengatupkan mata seolah memberi isyarat. Kita flashback ke belakang. Ketika menangis di taman belakang kerajaan Raden Damar, seorang pengawal mendekat. Saat menengadah, aku mengenalinya. Dia adalah Gobli yang menyamar. Pria sebangsa jin itu memberitahuku cara agar bisa membuka mata batin Yuli. Caranya, aku harus bisa sedikit saja membuat Yuli mengenang orang-orang yang dia sayangi. Setelah sedikit saja celah itu terbuka, aku harus menuntun Yuli membaca surat An-Nas nantinya. Dan
Ini saatnya. Aku memeluk Yuli, meyakinkan Raden Damar kalau ini adalah pelukan perpisahan. Satu lagi Yul, syarat yang harus kamu lakukan, bisikku. Iya Han, katakan. Baca surat An-Nas dalam hati, sekali saja. Please Yul. Aku merasakan Yuli mengangguk dalam pelukan kami. Aku tahu dia akan melakukan apapun asal bisa hidup bersama si Yudi palsu itu. Bismillah. Semoga saja aku berhasil. Setelah beberapa saat kami melepas pelukan, aku yakin Yuli sudah membaca surah An-Nas dalam hati. Kutuntun Yuli menghadap Raden Damar dan para pengikutnya. Yuli terperanjat saat itu. Hah? Yakin mau hidup sama makhluk kayak gitu? Masih ada Ayudi yang asli loh di sana, bisikku pada Yuli. Tubuh Yuli menegang. Dia pasti syok melihat rupa asli Raden Damar Wisesa itu. Dedemit berbadan tinggi besar, berkulit hitam dengan wajah bermoncong dan kepala bertanduk. Belum lagi para pengikutnya yang berubah ke wujud asli mereka yang beraneka rupa. Yuli menjerit histeris. Segera aku mengapit tangan Yuli. Lari Yul! Teriakku menariknya. Aku dan Yuli berlari. Para demit yang menyadari Yuli tersadar tentu saja tidak tinggal diam. Aku meneriaki Yuli meminta dia melepas sandal dan kain jarik yang dipakai karena lari kami jadi terhambat. Yuli melepas kain yang melilit di pinggangnya. Biarlah dia hanya menggunakan short pendek, persetan dengan demit-demit itu. Baca-baca doa, baca! Teriakku pada Yuli. Aku menarik Yuli berlari sesuai arahan dari dedemit tadi, melewati bukit kecil dan terus menyusuri padang rumput hingga kami berdua tiba di bibir jurang. Yuli menahan lenganku. Jurang Han, cari jalan lain! Teriak Yuli. Percaya sama aku Yul, ayo loncat! Aku menariknya, panik karena gerombolan demit itu semakin dekat. Loncat! Mata Yuli membola. Kami masih saling tarik-menarik. Tidak ada waktu. Aku tak perlu persetujuan Yuli. Saat Yuli menengok para demit yang merangsek, dia lengah. Segera aku tarik Yuli lalu menjatuhkan diri ke ngarai. Aku mendengar Yuli berteriak. Tubuh kami terjatuh bersamaan, lalu tangan kami berdua terlepas. Aku terus merafalkan doa-doa. Jurang ini dalam sekali bagaikan tak berdasar. Lama tubuh kami hanya melayang-layang di udara. Aku sudah tak memikirkan bagaimana keadaan Yuli, bahkan keadaanku sendiri. Tubuhku menyentak hebat, sakit rasanya seluruh badan. Tulang-tulang terasa remuk. Apa aku sudah sampai di dasar jurang? Alhamdulillah, Hana. Suara Ami, itu suara Ami. Aku membuka mata perlahan, semuanya masih remang-remang. Tapi aku bisa melihat beberapa orang mengelilingiku. Lambat laun, aku tersadar dan bisa melihat semuanya. Ami menangis memelukku, sementara Api mengucap syukur berulang-ulang seraya mengusap-usap kepalaku. Lagi, aku buat uakku khawatir. Kutolehkan kepala ke samping. Yuli juga sudah sadar ditemani kedua orang tuanya, Abah Kiai dan Ustadz Hanapi. Yuli muntah-muntah hebat, tubuhnya sampai terkulai lemah. Tak heran jika mengingat apa yang sudah dia makan di istana dedemit waktu itu. Aku jadi ikutan mual. Aku dan Yuli masih di padepokan, memulihkan stamina kami. Sementara Nita, Risma, dan Novi sudah pulang tadi malam. Pagi ini aku duduk di salah satu kursi panjang di halaman padepokan. Pemandangan gunung bisa terlihat karena kebetulan padepokan ini berada di perbukitan. Aku menoleh, menatap seseorang yang datang. Ustadz Hanapi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Agak terkesima. Pria berkumis dan janggut tipis itu manis sekali saat tersenyum. Matanya yang teduh, hidungnya yang mancung, juga bibirnya yang merah alami. Yang seperti ini yang Hana maksud. Tuhan,
Atau ini aja, nggak apa-apa. Sudah duduk-duduk di sini? Hana sudah sarapan? Sudah minum teh, Ustadz? Panggil Ahafi aja. Hafi? Hafi mengangguk. Mau ikut Ahafi cari sarapan? Beli soto yuk. Di perjalanan nanti pemandangannya bagus loh. Aku, Hafi, dan Haidar berjalan beriringan. Suasana pegunungan indah sekali pagi ini. Kalau tadi masih berselimut kabut, saat ini sudah semakin jelas terlihat seiring dengan sinar matahari yang mulai meninggi. Haidar sesekali meloncat-loncat riang. Kegirangan sekali sepertinya bocah itu bisa ada di puncak. Kami sampai di perempatan jalan. Ini seperti pasar kuliner. Banyak sekali aneka makanan pagi. Haidar sampai memekik saking senangnya. Ahafi merekomendasikan pedagang soto langganannya. Sumpah, gak bohong, soto ayam ini enak sekali. Soto terenak yang pernah aku makan selama 22 tahun ini. Haidar mendatangi pedagang satu persatu, membeli apa-apa saja yang ingin dia cicipi. Aku mengirim pesan pada Amih, siapa tahu Amih mau nitip sesuatu. Amih nitip beberapa kue basah. Ditemani Ahafi, aku berkeliling mencari kue-kue pesanan Amih. Kami bertiga kembali pulang. Tanganku menenteng 2 kantung berisi kue-kue pesanan Amih. Rencana pulang kapan, Han? Tanya Ahafi di perjalanan. Mungkin nanti siang. Padahal Ahafi ingin dengar cerita Hana. Cerita apa? Apa yang Hana alami selama pingsan kemarin? Aku menghentikan langkah. Ahafi ikut terhenti lalu menatapku. Aku melirik Haidar memastikan anak itu sudah agak jauh dan tak mendengar obrolan kami. Mimpi lari aja, dikejar setan, terus jatuh ke jurang, kataku. Ahafi tersenyum, lalu ekspresinya berubah, seperti melihat seseorang di belakangku. Seseorang di belakang berdehem, dia sudah ada di antara kami. Yudi. Ayo kembali ke Padepokan. Ajak Yudi. Kami melanjutkan perjalanan pulang ke Padepokan, tanpa ada obrolan lain. Terus terang, aku tidak ngeh sejak kapan Yudi mengikuti. Bisa saja sejak kami pergi dari Padepokan tadi. Aku memilih mengejar Haidar yang berjalan di depan, meninggalkan 2 pria itu di belakang. Sesekali aku menoleh ke belakang. Mereka tampak berbincang-bincang. Ngomongin apa sih? Penasaran. Siang harinya aku dan keluarga sudah meninggalkan kota Bogor. Meninggalkan Yuli dan keluarganya yang masih dalam masa pemulihan. Sesampainya di rumah, aku naik loteng. Lalu membuka pintu tidak sabar. Ingin rebahan di kasur sampai sore pokoknya. Gak boleh ada yang ganggu. Ketika membuka pintu kamar, daun jendela bergerak tiba-tiba. Pasti deh, pasti anak-anak itu main-main ke sini karena gak ada orang. Gak sopan masuk kamar gadis diam-diam. Kuaduin sama bapaknya baru tahu rasa. Aku berdiri di tepi jendela, memandang rumah yang di belakang. Aku masih penasaran kenapa Goblih bisa ada di puncak. Pria itu duduk di atas batu ketika aku berbincang dengan Pak Itang. Goblih juga ada di istana Raden Damarwisesa. Secara tidak langsung sudah membantuku dan Yuli terbebas dari jeratan dedemit Curug Bawang itu. Entah apa yang kualami hanya mimpi atau halusinasi. Aku yakin itu memang terjadi. Pada dasarnya, manusia tidak akan berinteraksi dengan makhluk astral secara kasat mata. Bisa karena mimpi, setengah sadar, setengah tidur, setengah sakit, sekelebat tanpa sengaja, atau karena tidak tahu mereka itu hantu. Jadi, tidak ada yang secara langsung. Aku sangat ingin bertemu dengan Mang Aap atau Goblih dan menanyakan hal itu, tapi tidak mungkin jin itu datang dalam keadaan aku sadar seperti ini. Mungkin aku harus tidur dan bertanya banyak hal padanya, tentang bagaimana dia mengikutiku,
bagaimana cara dia menembus kerajaan Dedemit Curug Bawang, dan banyak hal lainnya. Aku tak sadar sejak kapan tertidur, tiba-tiba punduk terasa berat. Kubuka mata perlahan. Pemandangan kamar ini masih berkabut. Siluet seseorang yang duduk menghadap ranjang dapat kulihat. Goblih datang, mengenakan pakaian serba putih dengan peci putih. Sepertinya kostum itu adalah ciri khasnya, atau karena aku yang ingin melihatnya seperti itu. Penampilan Goblih, bahkan postur tubuhnya, sama persis dengan seorang ustadz terkenal yang aku idolakan. Setiap subuh, aku dan keluarga Apih tak pernah absen mengikuti acaranya di televisi. Sama persis, hanya wajahnya saja yang berbeda. Bayangkan, jika aku mengidolakan opa-opa Korea, Goblih pasti menyerupai mereka. Ceritanya bisa berbeda, bisa gawat. Ayolah, Hana juga gadis biasa, meleleh kalau lihat yang licin. Assalamualaikum Neng Hana. Dia mengucap salam, tersenyum ke arahku. Pendengar semua, episode ini telah berakhir. Jangan lupa subscribe channel ini agar bisa menyaksikan kelanjutan ceritanya. Terima kasih sudah mendengarkan.